Halo semuanya, makasih ya sudah klik video ini. Sekarang kita pilih kartu lagi, kartu tarot ya. Jadi ini fun reading, love reading, just for fun. So, karena menarik energi banyak orang juga, untuk pembacaan general ini tidak semua cocok sama kamu. Bisa cocok, bisa aja enggak. Atau hanya beberapa yang cocok. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya buat kamu, ya kan? Oke, bagi kamu yang mau dibacain energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Jadi kalau personal reading itu bisa dibaca penjelasannya di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang temanya orang yang masih memikirkan kamu sampai saat ini. Gitu ya. Jadi kita bakalan klarifikasi siapa orangnya, bagaimana, dan seperti apa gitu ya. Aku udah siapin 3 file pilihan kartu. Kamu bisa pilih sesuai intuisimu, kata hatimu. Tapi bisa juga nonton semua isi pilihan kartu. Karena energimu bisa random, bisa ngacak di beberapa kartu atau bahkan di kartu yang bukan kamu pilih ya, gitu. Pilihan pertama ini dia. Ini ada kartu Knight of Cups ya. Ini pile 1, pilihan pertama. Pile 2 ada kartu Three of Wands. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga, pile 3, ada kartu Five of Cups ya. Ini dia. Pilihan ketiga. Oke, silakan dipilih. Yang butuh waktu lama untuk memilih, boleh pause video ini ya. Oke. Yang sudah ready, kita mulai ya. Kita bahas dari yang file 1, kemudian file 2, lalu ke file 3. Oke. Ya, ini aku simpan dulu. Sekarang kita mulai dari pilihan pertama, pile 1, yang ada kartu Knight of Cups ya. Oke. Sekarang kita lihat energi orangnya. Orang yang masih memikirkan kamu sampai saat ini. Oke. Ini ada kartu Man Holding a Heart. Jadi dia ini punya perasaan yang dalam sama kamu ya. Ini bisa gebetan, bisa juga pasangan kamu, bisa juga orang lama kamu ya, yang udah mendam perasaannya sejak dulu, yang ngegenggam hatinya buat kamu dari dulu. Sweet banget ya. Oke. Kemudian nih, The Sun. The Sun itu seperti kebahagiaan. Jadi dia bisa bikin kamu bahagia dengan tingkah lakunya. Mungkin dia bisa bikin kamu senyum atau tertawa seperti orang gila gitu ya. The Sun ini juga bisa tentang
dia bisa bertingkah laku seperti anak kecil atau kayak mungkin dia childish gitu, tapi kamu senang sama dia. Dia masih mikirin kamu sampai sekarang, ya. Oke, ini bisa vice versa. The Word, wow. Jadi The Word itu tentang apa ya? Basically sih kayak kamu tuh dunianya, ya. Dia pun dunia kamu sebenarnya. Dan pertemuan kamu sama dia atau kalian itu dipertemukan memang kayak udah ada dorongan dari semesta, udah ada dorongan dari takdir, dari yang maha kuasa, kayak gitu. So di sini bisa ada yang punya spiritual connection juga gitu. Mungkin sejak kamu berhubungan sama dia atau punya koneksi sama dia, kamu kayak terbangun banget spiritual kamu. Mungkin kamu jadi sering nonton tarot gitu. Karena di dalam tarot itu ya ada tentang hal spiritual. Kita kayak terus-menerus mencari dan mencari pencerahan. Karena dari tarot itu kan juga bisa mendapatkan pencerahan gitu. Sekarang kita lihat dari tarotnya ya. Orang yang masih memikirkan kamu sampai saat ini. Oke. Nine of Wands. Lalu wah, The Hermit. Oke. Strength. The Lovers. Five of Wands. So di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo. Ada Virgo juga. Ada Gemini juga. Tapi bisa energi saja. Bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu. Dan water sign juga ada di sini ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi orang ini kalau kamu lihat, dia kelihatan kayak main-main sama kamu. Dia kelihatan seperti orang yang berpetualang, kayak nggak serius sama kamu. Padahal dia holding a heart banget buat kamu. Dia megang hatinya banget buat kamu ya. Jadi feeling aku sih ini orangnya cakep ya. Orangnya cakep, manis, mungkin postur tubuhnya lumayan memikat kamu ya. Terus kamu ngerasa dia banyak yang suka atau vice versa, dia ngerasa kamu banyak yang suka. Jadi hubungan ini kayak kurang kurang diekspresikan kayak gitu, atau kurang diimplementasikan, atau kurang diaplikasikan gitu. Karena kalau aku ngeliat sih kalian menjalani hubungan ini cukup rumit, kayak butuh banget kekuatan. Kalian punya karakter yang beda banget gitu ya. Mungkin dia ini orangnya kemudian atau kadang temperamen gitu, sedangkan kamu harus kayak sabarin diri ngadepin dia. Ini bisa aja kayak dia tuh twin flame kamu, soulmate twin flame ya. Vibrasi kalian kuat, jadi kalau kamu ketemu dia, kamu bahagianya luar biasa ya. Tiba-tiba cengengesan, ketawa nggak jelas, nggak lucu juga ketawa, karena kamu senang sama dia gitu. Dia juga seperti itu.
Kalau ketemu kamu, dia ngerasa kayak dapet sinar matahari yang menyinari hari-hari dia, seperti itu ya. Ya, tapi karena ini kurang diekspresikan banget, soalnya ada kompetisi gitu. Mungkin salah satu sudah punya orang lain kah, atau kayak deket juga sama orang lain. Jadi berkonflik ya, konflik batinnya ada gitu. Queen of Swords, Two of Swords, The Fool, Nine of Wands, Knight of Pentacles. Jadi ini ada energi Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Ya. Karena di sini ada sesuatu yang berkompetisi, salah satu mungkin sudah punya orang lain, jadi yang sudah punya orang lain ini harus mengambil keputusan untuk milih gitu. Jadi jika kamu yang sudah punya orang lain, kamu memutuskan melepaskan dia defensif sama kamu. Apapun bentuk komunikasi sama kamu dia batasin. Mungkin dia ngeblokir kamu, dia hapus akunnya tiba-tiba gitu. Dia kayak jaga jarak gitu sama kamu. Dia berusaha untuk move on, melepaskan diri dari kamu. Atau vice versa, ketika dia punya orang lain ya, dia harus mengambil keputusan untuk move on dari kamu, terus kamu ngeblokir dia. Atau ya membatasi komunikasi, menutup akun lah gitu ya, secara tiba-tiba hanya karena emosi sesaat begitu. Tapi sebenarnya kalian masih saling cinta. Jadi ini twin flame banget sih ya. Dia kejam, kamu kejam. Dia batasin komunikasi, kamu pun demikian ya. Jadi dua-duanya semakin defensif, berusaha move on. Tapi kayaknya nggak bisa ya. Masih terkoneksi. Malah di sini salah satu udah mulai kayak ini ya, mau berdamai dalam koneksi ini. Mungkin kamu ya, kalau kamu yang sering lihat pencerahan dari tarot, kamu udah ngerti twin flame, kamu udah ngerti soulmate dan sebagainya dalam spiritual connection, kamu kayak lebih ikhlas kan. Jadi kamu mungkin udah mulai beradaptasi, berdamai dalam koneksi ini. Kamu nggak terlalu defensif lagi sama dia, kamu nggak terlalu jaga jarak lagi sama dia, lebih kayak ya udah silaturahmi aja begitu kan. Tapi dia defensif sama kamu. Dia nggak terlalu menghiraukan kamu mungkin karena dia belum dapat pencerahan dari tarot. Beberapa ada yang kayak gitu ya. So ya doain aja, semoga dia dapat pencerahan, bisa pencerahan dari sumber-sumber lain juga ya, terutama yang bersifat religius ya gitulah. Kita ambil tambahannya. Oke. Aku ambil ini dulu yang abu ya. Nih. Ini ada sweet. Mungkin di sini ada di antara kalian yang suka manis atau orangnya manis atau punya kenangan manis ya, apa aja lah ya. Kemudian ada coklat, mungkin diantara kalian ada yang suka coklat atau suka warna coklat atau pernah ngasih
coklat, bisa juga mungkin pernah dapat coklat. Mungkin ada momen coklat di antara kalian. Ini ada story ya. Mungkin di sini ada yang tricky lewat story. Kalau kamu sering update di story, dia ngelihat story kamu. Terus ada sesuatu yang dia nggak suka dari story kamu atau status kamu. Lalu dia ngeblokir kamu. Dia tutup akunnya. Jadi tidak komunikasi lagi. Begitu. Mungkin ada di antara kalian yang bikin status kayak menyindir dia. Jadi dia nggak suka gitu dengan hal seperti itu. Jadi ya dia batasi komunikasinya sama kamu. Dia nggak respon lagi komunikasi sama kamu. Bisa vice versa. Bisa kebalikannya ya. Nah, ini ada kata bijak. Salah satu dari kalian sebenarnya orang yang bijak ya. Cuma kalau bijak itu jangan overload, jangan terlalu berlebihan. Mungkin kamu ada posting kata-kata bijak, upload kata-kata bijak di media sosial. Niat kamu baik, mau negur dia. Nah, tapi dia nggak suka cara kamu yang berlebihan. Dia nggak suka kamu terlalu bijak. Karena ada sih orang seperti itu ya, sensi banget dianya. Dia sensitif kalau kamu terlihat kayak menyindir dia gitu. Ya walaupun kamu niatnya nggak menyindir dia, tapi ya dia ngerasa kesindir gitu. Mungkin karena dia punya salah sama kamu ya. Bisa vice versa. Lalu nih warna hijau dulu ya. Oke. Mungkin ada dari kalian yang di antara kalian punya nama yang ini, ada huruf K-nya atau ada huruf N-nya, ada huruf P-nya atau ada huruf C-nya ya. Ini bisa nama orang, nama tempat atau nama barang yang ada huruf C atau huruf K, N, P. Ya, gitu ya. Mungkin ada yang nyantol. Lalu gua ambil ya. Oke. Ada angka 3. Mungkin ada yang di sini anak ketiga. Atau cinta segitiga ya. Bisa juga kalian punya momen di tanggal 3, bisa kelipatannya, atau bulan 3 bisa kelipatannya. Wah, angka 7. Mungkin ada anak yang ke-7. Wah, banyak banget saudaranya ya. Atau punya momen tanggal 7 bisa kelipatannya, bisa punya momen di bulan 7. Ada yang lahir di bulan Juli mungkin. Ya itu mungkin ada yang berkaitan sama angka 7. Ini ada angka 28, mungkin ada yang punya momen di tanggal 28 atau di umur 28, bisa kelipatannya. Ini ada angka 17, mungkin ada yang punya momen di umur 17 atau tanggal 17 atau angka 17, sweet 17 atau apa saja. Mungkin ada yang berkaitan dengan angka 3, 7, 28, 17 gitu. Aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 2, pilihan 2. Ini ada kartu 3 of Wands ya. Oke. Kita lihat energi orangnya yang memikirkan kamu sampai saat ini.
Door to romance, pintu menuju kisah cinta, ya. Jadi kamu sama dia itu punya peluang untuk bersama, ya. Kalau ini gebetan, kalian bisa punya peluang jadian. Kalau ini orang lama, bisa punya peluang untuk bersama lagi, gitu. Wah. Oke. Sini ya. Wah, door to value. Door and door lagi ya. Jadi ini ada door to value tentang pintu untuk sesuatu yang berkualitas, hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berkualitas. Jadi bersama dia kamu ngerasa hidup kamu lebih berkualitas, kamu ngerasa hidup kamu bernilai, berharga. Dan ini tentang materi juga. Beberapa hubungan ini berbau materi, berbau finansial ya. Mungkin ada yang saling support dalam bidang finansial. Jadi kalau kamu bersama dia, mungkin dia bisa bantu kamu secara finansial, atau vice versa, atau kamu yang bantu finansial untuk dia, kayak gitu. Jadi kalau kalian bersama itu ya ada berbau uang gitu. Jadi nggak sekedar cinta. Tapi kayaknya yang pertama cinta lah, baru uang. Karena yang pertama keluar cinta, baru uang gitu. Nah, about money again. Man holding a coin. Jadi ini adalah orang yang berhubungan dengan money and money ya. Bisa saja orang ini membawa kestabilan finansial dalam hidup kamu. Mungkin dia orangnya lumayan secara keuangan, atau vice versa. Dia dekat sama kamu, dia nyaman sama kamu karena kamu stabil secara keuangan. Mungkin kamu sudah mapan atau lebih mapan, seperti itu ya. Oke. Kekuatan materi ya. Kita lihat isi tarotnya. Orang yang masih memikirkan kamu sampai saat ini. Ace of Wands. Oke. Lalu Six of Swords. Three of Wands. Artinya sama kan? Nih, Three of Wands sama ini. Energinya kuat ya. Lalu The Hierophant. Knight of Swords ya. Jadi di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus juga kuat ya. Tapi bisa energi saja. Bukan harus dari zodiak itu. Jadi orang ini kayaknya lagi berjarak sama kamu ya. Bisa memang ini hubungannya LDR, long distance relationship kah? Atau lagi jeda, lagi break, lagi terpisah? Atau memang kalian gak satu lingkungan lagi? Udah beda kota kah? Atau memang beda negara gitu ya? Jadi aku ngeliat sih di sini kalian lagi jaga jarak sekarang. Lagi jaga jarak banget ya. Mungkin ada konflik sebelumnya. Bisa kayak konflik pernah berdebat gitu, pernah adu argumen, pernah berantem pakai kata-kata yang cukup menyayat hati,
kata-kata yang tajam, bisa kata-kata yang disampaikan langsung atau kata-kata yang disampaikan lewat media sosial ya. Jadi mungkin ada yang nyindir banget gitu, atau posting-posting yang menyakiti hati orang yang di-link sama kamu gitu. Jadi waktu dia kepoin kamu, stalkingin kamu di media sosial, dia kayak nggak suka aja dengan apa yang kamu posting maupun apa foto-foto yang kamu upload kayak gitu, mungkin dia nggak suka. Jadi ya ada konflik aja gitu ya. Bisa juga tentang berdebat, memang lagi berantem waktu itu. Sekarang dia jaga jarak sama kamu pun kayak gitu, bisa vice versa. Tapi dia masih menunggu kamu. Kamu pun kayaknya masih menunggu dia ya. Kalian sama-sama saling menunggu di dalam diam. Jadi yang aku lihat sih orang ini apa ya? Dia orangnya materialis sih ya, cuma dia masih memprioritaskan cinta. Jadi kalau dia udah cinta sama kamu, sayang sama kamu, dia komitmen banget sebenarnya. Dia komitmen banget sama perasaan kamu. Cuma di sini kayak ada salah satu yang dominan banget gitu ya. Misalnya kayak kalau dia cinta sama kamu, ya dia kayak ngendaliin kamu banget gitu. Jadi kamu mungkin menarik diri gitu, melepaskan diri dari dia. Kamu nggak nyaman atas kendali dia atau otoriternya dia sama kamu gitu. Tapi yang aku lihat sebenarnya dia ini ya, dia pengen banget suatu saat bisa menikahi kamu. Atau kalau ini kalian sudah pernah menikah, ya dia pengen balikan gitu, pengen rujuk sama kamu. Karena dia ngerasa sama kamu sebenarnya hidupnya stabil, terutama secara materi, secara keuangan. Mungkin kayak gini loh, kalau kamu lebih mapan dari dia, ya dia senang aja gitu, kamu orangnya nggak nyusahin, kamu orangnya mandiri. Terus kalau kamu memang orangnya tidak mapan atau belum mapan, ya dia ngerasa tetap aja stabil keuangannya bersama kamu, karena kamu orangnya tidak boros atau kayak nggak memfoya-foyakan uang gitu. Jadi ya dia ngerasa stabil sama kamu, makanya dia sebenarnya pengen suatu saat nikah sama kamu gitu. Tapi ada juga di sini tentang di antara kalian sudah punya komitmen sama orang lain. Mungkin di sini ada yang apa ya, salah satu mungkin sudah punya pasangan atau sudah menikah. Jadi salah satunya lagi menunggu yang sudah menikah itu single gitu. Gitu ya. Three of Swords. Oke, broken heart ya. King of Cups ya. Four of Wands. Page of Wands. The Star. Jadi yang aku lihat di sini, beberapa dari kalian ada yang twin flame sama dia ya. Jadi mau sama siapapun kalian sekarang, kalian ngerasa kayak punya koneksi yang kuat sama orang ini. Kayak gitu. Aku ngerasa orang ini lumayan sensitif kayaknya ya. Sensian orangnya. Jadi kalau kamu ngajak ribut ya dia bisa menghilang gitu, nggak ada kabar, atau tiba-tiba batasin komunikasi sama kamu. Dia cepet banget ngambil keputusan gitu di saat dia kecewa, karena dia sensitif dan dia orangnya banyak drama.
Jadi kamu sama dia ini menjalani drama demi drama ya. So ini kayak on off hubungannya sih yang aku lihat. Dia ini walaupun sensitif, dia sangat cinta sama kamu, dia sayang banget sama kamu, malah dia berharap kamu kembali sama dia. Dia berharap kamu mau memperjuangkan dia. Dia berharap kayak kamu mau ngambil hati dia lagi di saat dia kecewa sama kamu, di saat dia sakit hati sama kamu, kayak gitu. Jadi ini aku sih ngerasa kalau dia ini orangnya kayak cool atau sok cool gitu, kelihatan misterius, dingin ya. Sebenarnya dia ini sayang banget sama kamu. Bahkan kalaupun kamu udah bersama yang lain, dia masih nungguin kamu. Bisa vice versa juga ya. Kalau dia yang sudah punya pasangan ya, dia lagi mikir nih sekarang langkah apa yang dia harus lakukan untuk bisa sama kamu lagi, kayak gitu. Wow. Kita lihat tambahannya. Ada jumping card. Oke, ini nanti dulu ya. Sekarang yang ini dulu. Nah, ini ada humor. Mungkin di antara kalian ada yang orangnya humoris atau suka humor ya, suka yang lucu-lucu, ucul gitu. Ini ada ilfeel. Mungkin dia dulu ilfeel sama kamu kah? Karena kamu dulu dekil kah? Atau kucel atau gimana? Bisa vice versa. Mungkin kamu dulu ilfeel sama dia, tapi sekarang tidak ilfeel lagi ya. Karena ngerasa punya koneksi yang kuat. Apalagi kalau twin flame itu kan ya nggak ada alasan lagi buat ilfeel. Karena terkoneksi terus ya. Ini ada sains. Mungkin ada yang berkecimpung di dunia sains ya. Bisa sekolahnya kah atau pekerjaannya berbau sains atau suka sains. Ini ada lambang infinity. Infinity itu tak terdefinisi, tak terhingga. Jadi koneksi ini tidak terdefinisi, sulit banget dideskripsikan, diekspresikan, dan susah banget dijangkau begitu dalam. Karena ini tak terbatas cintanya, tak terbatas koneksinya, tak terhingga. So, kita mau kabur ke ujung dunia pun tetap aja kamu bakalan terkoneksi terus sama dia. Jika benar-benar punya koneksi twin flame, ya. Spiritual connection. Ya, itu ya. Udah semua. Ya, udah. Sekarang yang nih. Ini kan udah keluar ya. Aku balikin satu ya. Nih. Ini ada huruf Y. Tadi yang jumping card itu huruf O. Jadi huruf O, huruf Y, huruf E, huruf V ya. Mungkin di antara kalian ada yang namanya punya huruf O atau ada huruf Y-nya atau ada huruf E-nya, bisa juga ada huruf V-nya. Ini bisa nama orang, bisa nama tempat, nama barang yang ada huruf ini. V, U, Y, E. Ya, mungkin ada yang berkaitan sama kalian.
Lalu oke. Ini ada angka 30. Mungkin ada yang lahir tanggal 30, punya momen di tanggal 30 atau di umur 30. Bisa kelipatannya. Wah. Ini ada angka 13. Mungkin ada yang lahir tanggal 13 atau kelipatan 13. Kelipatan 13 itu 26 ya. Oke. Jadi mungkin ada yang punya momen di tanggal 13 atau kelipatannya. Atau momen di umur 13 juga bisa ya. Ini ada angka 16, mungkin ada yang punya momen di tanggal 16 atau umur 16, bisa kelipatannya. 29, mungkin ada yang punya momen di tanggal 29 atau di umur 29, bisa kelipatannya ya. Gitu. Mungkin ada yang berhubungan sama angka 30, 13, 16, 29. Aku rasa ini saja file 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah. Next, sekarang kita lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu 5 of Cups ya. Ada apa nih kartunya? Kita lihat energi orangnya yang masih memikirkan kamu sampai saat ini. Oke. The Thinking Woman. Jadi walaupun ini woman, ini energinya nggak terbatas gender ya. Bisa cowok, bisa cewek, bisa cewek, bisa cowok ya. So, orang yang memikirkan kamu sampai saat ini adalah orang yang suka overthinking. Dia sering banget mikirin kamu dari pagi ke malam, malam ke pagi. Tapi aku penasaran deh, kenapa dia selalu mikirin kamu ya? Kita lihat lanjutannya. Dia orangnya pemikir, itu sih intinya. Sering banget menggunakan pikiran. Cornucopia. Ini tentang kelimpahan ya, atau kebahagiaan juga bisa. Sebenarnya ketika kalian bersama, kalian merasakan kelimpahan atau kebahagiaan seperti itu. Dia ngerasa kalau sama kamu tuh bahagia banget hidupnya. Kalau bersama kamu, tapi kalau sedang terpisah dari kamu ya kayak gini nih ekspresinya. Kayak kartu ini. Sedih dianya kalau nggak ada kamu. Mungkin kamu seperti harta yang paling berharga ya, adalah keluarga. Ya, kamu termasuk sesuatu yang penting bagi dia. Selain keluarganya, begitu. Harta yang paling berharga bagi dia. Indecision. Jadi kalau indecision itu tentang bingung gitu. Orang ini sedang kebingungan. Lagi buntu dianya. Dia lagi bingung apa yang harus dia lakukan untuk kamu. Mungkin di sini dia kayak ada rasa bersalah ya sama kamu ya. Aku sih ngeliat energinya dia punya rasa penyesalan yang mendalam sama kamu. Dia ngerasa bersalah pernah menyakiti kamu. Terus dia sekarang bingung harus ngapain. Dia ngerasa kayak kehilangan arah. Dia kayak ngerasa jalannya buntu gitu ya. Itu sih situasi dia, energi dia ke kamu. Energi orang yang memikirkan kamu sampai saat ini.
Jadi ini orangnya overthinking. Gitulah. Kita lihat tarotnya ya. Yuk. Orang yang memikirkan kamu sampai saat ini. Eight of Cups. Oke. Four of Cups. Wih. Ini cups ya. Wih. The Magician. King of Wands. Seven of Cups. Cups. Ini kayak ini kayak udah memainkan perasaan banget nih. Ini kalau senang banget, sedih banget gitu. So energi yang kuat di sini adalah water sign ya, yang suka baperan, suka sensitif. Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, lalu ada Aries, Leo, Sagittarius ya, bisa energi saja, bukan berarti harus dari zodiak itu, oke? Jadi aku melihat di sini ada yang ngerasa dikecewakan karena ditinggalkan atau kecewa makanya meninggalkan gitu. Jadi ya, kalau kamu yang ngerasa ditinggalkan sama orang ini, ya kamu kecewa. Tapi kalau misalnya kamu yang meninggalkan dia, itu mungkin karena kamu dikecewakan oleh dia. Apakah dia dulu pernah menyakiti kamu? Mungkin ya. Dia tidak menganggap kamu ada selama ini. Dia selalu bisa mengambil keuntungan aja dari kamu ya kayaknya. Karena aku ngerasa kamu yang sering berjuang sama dia, kamu yang terus-menerus berkorban sama dia, sedangkan dia tidak menganggap kamu ada. Mungkin dia sepele sama kamu, mungkin dia ngerasa kamu tuh tidak penting dulunya, tapi dia sekarang merasa hancur banget hidupnya, kehilangan kamu. Dan dia itu stuck banget, energinya stagnan tanpa kamu. Karena apa? Kembali lagi nih, ada kartu tadi tentang kebahagiaan. Seluruh kebahagiaannya itu sebenarnya ada di kamu, tapi dia deny itu, dia nolak perasaan itu karena dia ngerasa punya pilihan lain selain kamu. Mungkin dia ngerasa banyak kok yang mau sama aku, banyak kok yang suka sama aku, temen aku masih ada yang mau sama aku, yang mau jadian sama aku. Nah, dia ngerasa seperti itu, tapi itu hanya sekedar manipulasi perasaannya aja. Karena orang yang paling dia inginkan dan paling butuhkan, yang paling membuat dia semangat hidup itu adalah kamu. Gitu. Jadi semua rasa sakit yang pernah kamu terima dari dia itu berbalik ke dia sekarang. Dia sekarang yang rasakan penderitaan tanpa kamu di sisinya. Jadi dia ini nyesel banget. Dia kayak ngerasa, andaikan waktu bisa diputar kembali, gue pengen banget ngehargain lo, gue pengen banget bahagiain lo. Tapi ya sudahlah ya, nasi sudah menjadi nasi goreng, salah. Nasi bahasanya apa ya, nasi sudah menjadi bubur. Nah begitulah, atau apa aja. Ini ada Temperance, the Tower. Oke. Wah, Six of Cups, Knight of Cups,
Five of Cups. Sama. Kartunya sama nih. Jadi dia kuat banget nih energinya. Dia menyesal. Dia punya rasa bersalah sama kamu. Dia ngerasa gak bisa lupain kamu, gak bisa hidup tanpa kamu, gak punya gairah hidup dianya tanpa kamu, begitu. So di sini ada Sagittarius, ada ya water sign mendominasi di sini ya, Pisces lagi, Cancer lagi, Scorpio lagi. Situasinya drama, baper, emosional, sensitif ya. Tapi itu bisa energi saja, bukan berarti harus dari zodiak itu. Jadi dia ini adalah orang masa lalu kamu ya. Apa aja lah status kalian dulu, bisa mantan lah, bisa dulunya gebetan, atau dulu friendzonan, atau dulu TTM, atau dulu rekan kerja kah, atau rekan belajar. Ini adalah orang masa lalu kamu ya. Kalian punya koneksi yang kuat. Beberapa di sini punya ikatan spiritual connection ya. Jadi meskipun sedang terpisah, meskipun tidak komunikasi lagi, meskipun tidak pernah bertemu lagi, ya walaupun kalian nggak pernah ketemu, nggak pernah ngomong lagi, kalian masih saling memikirkan. Bahkan 24 jam dalam sehari itu dihiasi tentang ingatan memori kalian dulu. Ya begitu ya. So dia sangat ingat semua kebaikan kamu, bisa vice versa ya. Jadi dia pengen minta maaf, dia pengen datang lagi sama kamu itu. Cuma dia kayak ragu, bimbang. Ini ada kartu indecision, tentang bingung, bimbang, ngerasa buntu. Mungkin karena kamu sudah punya kehidupan baru, mungkin kamu sudah punya orang lain kah, jadi dia ngerasa sulit datang ke kamu lagi, sulit menghubungi kamu lagi. Jadi hubungan ini belum diselesaikan baik-baik ya, belum dibereskan baik-baik. Aku ngerasa kamu udah mencoba untuk healing, menyembuhkan diri, untuk tidak mengingat dia lagi. Tapi kan sulit ya sebenarnya. Kamu masih mikirin dia terus. Dia juga seperti itu. Dia mencoba untuk move on, mencoba untuk berdamai dengan masa lalu kalian, mencoba untuk bertobat ya kan. Tapi tetap aja dia kayak ngerasa kamu selalu ada dalam ingatannya. Koneksi ini semakin kuat, apalagi ini belum diselesaikan baik-baik, belum dibereskan baik-baik. Ada seseorang yang pengen banget minta maaf. Jadi kalau rasa maaf itu tidak disampaikan, hidup dia kayak kurang tenang gitu loh. Jadi dia perlu banget kayak menyampaikan maaf ke kamu supaya hidupnya tenang. Kayak gitu. Kita lihat ya tambahannya. Aku juga lihat gini loh. Dia ini kan orang yang overthinking ya. Mungkin dulu waktu kalian masih barengan, dia sering banget netting sama kamu, sering berpikir negatif sama kamu. Dia nggak memandang kebaikan kamu. Dia hanya memandang keburukan kamu saja. Tapi di saat kalian sudah terpisah, dia kehilangan kamu. Disitulah dia disadarkan oleh semesta, oleh Yang Maha Kuasa, kalau dia sudah kehilangan orang yang berharga seperti kamu. Alhasil sekarang dia ngerasa bersalah, ngerasa menyesal. Dia ngerasa udah kehilangan sosok yang berarti banget buat dia, yang
punya banyak kelebihan, yang punya banyak kebaikan yang gak dia sadari selama ini gitu ya. Jadi ya maafkanlah dia ya, bagi kalian yang dealing sama orang ini, supaya dia tenang menjalani hidupnya gitu. Kita lihat ininya, tambahannya. Ini double ya. Nah, ini ada boneka. Mungkin kalau kamu dalam situasi kayak gini, bisa aja dulu kamu dianggap seperti boneka. Kamu dikendalikan oleh dia gitu. Kamu kayak tanpa sadar kamu baik banget sama dia gitu. Kamu kayak rela ngelakuin apapun demi dia. Kamu rela berkorban, kamu rela capek ngebantu dia. Ya seperti boneka gitu yang bisa diperalat oleh dia. Gitu. Padahal kalau kamu terus-menerus seperti itu kan, itu yang ngebuat kamu jadi melepaskan diri dari dia. Karena siapa sih yang tahan kalau diperlakukan seperti boneka, ya? Bisa juga di antara kalian ada yang pernah dikasih boneka atau memberi boneka. Atau suka boneka gitu ya. Ini ada tanda positif negatif, jadi kamu sama dia punya energi positif negatif. Kalau dia memiliki energi negatif, kamu memiliki energi positif, kamu berarti udah bawa pengaruh kebaikan buat dia. Dan dia sulit melupakan semuanya. Dia sayang banget sama kamu. Apalagi setelah kamu pergi, kamu hilang di hidupnya, dia ngerasa hidup dia tidak ada aura-aura kebaikan. Dia ngerasa hidup dia tidak punya energi yang baik. Dan aku ngerasa kamu pun kehilangan dia. Karena kamu sudah terlanjur sayang sama dia, kan? Gitu. Lalu ada heart itu keras. Mungkin di antara kalian ada orang yang keras. Bisa dia yang keras atau dia keras kepala. Ya, apa sajalah. Atau hubungan ini very hard ya, sangat sulit, sangat keras. Nah, ini ada kata rain itu hujan ya. Mungkin kalian punya momen hujan-hujanan bareng, atau di saat hujan kalian galau, kalian saling memikirkan ya, begitulah. Oke udah ya. Sekarang aku ambil lagi ya. Oke. Ya. Ini ada huruf H, O, L. Ini huruf L, Q ya. Mungkin di antara kalian ada yang punya nama ada huruf Q-nya kah? Atau huruf H? Atau huruf O? Bisa L? Atau Q ya? Ya itu tadi. Bisa nama orang, nama tempat, nama barang yang ada huruf ini berkaitan sama kalian. Mungkin kalian ada yang berkaitan sama Q, H, O, L. Ya, mungkin ada yang nama-namanya itu punya komposisi ini. Lalu oke, aku ambil lagi. Oke.
Nah, ini ada angka 18, mungkin ada yang punya momen di tanggal 18 atau punya momen di umur 18, bisa kelipatannya ya. Ada angka 5, mungkin ada yang anak kelima, banyak banget saudaranya ya. Atau ada yang punya momen di tanggal 5, bisa kelipatannya. Bisa ada momen di bulan 5 atau kelipatannya. Ya, mungkin ada yang berkaitan. Ada angka 24, mungkin ada yang punya momen di tanggal 24 atau di umur 24, bisa kelipatannya. 9, mungkin ada yang punya sesuatu tentang angka 9, bisa momen di tanggal 9 atau kelipatannya. 9 ini kelipatannya tadi ada nih 18 ya. Atau ada yang punya momen di bulan 9. Ya, apa saja. Mau tanggal-tanggal apa aja, mau angka-angka apa aja. Mungkin kalian ada berkaitan sama angka 9, 18 kah, 5 atau 24. Oke, mungkin ada yang cocok. Aku rasa ini aja untuk file 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.